Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak. Allah curahkan, Allah limpahkan, Allah berikan kepada diri kita. Kesehatan yang begitu sempurna Allah berikan sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Saudara, betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka mungkin ingin melakukan aktivitas seperti kita, bekerja, kemudian melakukan silaturahim, melakukan perjalanan-perjalanan tertentu yang sebagaimana dulu mereka sudah biasa melakukannya. Tapi karena diberikan sakit oleh Allah, mereka terpapar dan terbaring di rumah sakit dalam kondisi ketidakmampuan. Dan mereka pada saat yang demikian tentu akan selalu senantiasa memanjatkan doa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada diri mereka. Kita berdoa semoga Allah mengangkat penyakit saudara-saudara kita yang sedang sakit agar hilang dan mereka bisa melakukan aktivitas kembali, tentunya dengan menjalankan ibadah, diperkuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Setiap hari kita pasti bertemu dengan banyak orang. Tidak usah jauh kita ambil sampel atau contoh. Di dalam intern keluarga kita saja, istri, suami, dan anak pasti akan bertemu. Dan pertemuan itu tentunya dalam 24 jam ada komunikasi. Apalagi mereka yang berprofesi sebagai pekerja, yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di instansi pemerintahan, kemudian yang berprofesi sebagai pengusaha, yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan lain sebagainya. Itu semuanya pasti akan ada komunikasi dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh setiap individu dari diri kita. Maka kita ketahui secara seksama bahwasanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan itu ada sebagian yang bernilai positif dan sebagian juga bernilai negatif. Yang bernilai positif tentu akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, kesenangan. Bahkan pertemuan itu dirindu-rindukan dan terus diidam-idamkan untuk kembali bertemu. Anehnya, setiap pertemuan-pertemuan yang baik itu jarang sekali terulang. Hanya beberapa kali dalam setahun, dibandingkan dengan pertemuan yang menghasilkan kekacauan, pertemuan yang menghasilkan kekecewaan, pertemuan yang menghasilkan tumpukan-tumpukan dosa. Ini akan seringkali dilakukan oleh setiap dari individu kita. Kenapa kondisi itu bisa terjadi? Ini akan kita bahas dan kita angkat secara bersama-sama di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Materi yang kita angkat sesuai dengan konsep yang tadi kita bahas, bahwa akan ada komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang nantinya menghasilkan nilai positif dan menghasilkan nilai negatif. Maka beruntunglah mereka yang selalu senantiasa berkomunikasi dan hasilnya itu positif. Sedangkan bagi mereka yang menghasilkan nilai negatif dari komunikasinya, itu akan menjadi kelompok yang rugi. Kenapa demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam mau wanti-wanti kita. Dalam sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa di antara kita yang dia itu benar-benar beriman kepada Allah, kemudian dia itu punya keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa kelak di akhirat akan ada sebuah proses, yang mana proses itu ada manusia yang digiring ke surga dan ada manusia yang digiring ke neraka. Falyakul khairan, maka setiap pergaulan yang dia datangi, setiap pertemuan yang dia datangi, silaturahim dan seterusnya dan sebagainya, pertemuan-pertemuan itu setiap kali berkomunikasi dengan orang, falyakul khairan, berkata yang baik. Tidak boleh berkata yang tidak bagus.
terus berusaha berkata yang baik. Kalau tidak mampu berkata yang baik, maka solusi ditawarkan oleh Rasulullah SAW, auliyasmut, maka bagus untuknya diam. Ya, dia tidak boleh berkata sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada orang banyak. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita melihat hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada satu hadis yang sangat luar biasa. Hadis itu adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam qal, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Apa sabdanya? Beliau mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, muttafaqun alaih. Innal abda, sesungguhnya ada sekelompok manusia, ada seorang hamba, nanti kelak di akhirat mereka la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nar, yang mereka itu di dunia menggunakan lisannya sembarang. Yang mereka itu di dunia menggunakan lisannya sembarang, berkata yang tidak benar, berkata yang selalu senantiasa mendatangkan kekacauan, kekerasan, kemudian ketidaknyamanan, ketidaktenangan kepada lawan bicara yang selalu senantiasa mereka ajak berkomunikasi. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian kondisinya maka dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat ke dalam neraka. Tidak hanya sekedar dilempar ke dalam neraka, saudara, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, neraka yang dia dilemparkan itu jauh antara timur dan barat. Asbab apa? Lisannya yang tidak dia gunakan untuk berkata yang sesuai dengan apa yang dimau Allah dan Rasulnya. Saudara kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disampaikan oleh muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, sangat kuat dan harus menjadi ibrah atau pelajaran bagi diri kita untuk melatih diri kita dalam berkata dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain dengan perkataan-perkataan yang bijak, dengan perkataan-perkataan yang baik. Jangan suka memarahi, jangan suka mengecilkan, jangan suka membuat orang itu jadi malu dan lain sebagainya. Asbab lisan kita. Mari kita pelihara lisan kita, kita jaga lisan kita, kita rawat lisan kita agar selalu senantiasa berkata yang baik, yang dengan kondisi demikian membuat kita akan menjadi bahagia kelak di akhirat nanti. Semoga bermanfaat dan insya Allah ketika kita mampu menjaga lisan kita, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.